wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hayani dengan NIM 220399, kelas RA8 Manajemen. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari yang pertama sampai terakhir. Baik, langsung saja. Di sini ada materi yaitu definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Nah, definisi produktivitas itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Nah, konsep produktivitas berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Nah, ada juga jenis-jenis produktivitas. Yang pertama ada jenis produktivitas tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja ini mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output dalam periode waktu tertentu. Nah, ada juga produktivitas total. Nah, produktivitas total mengukur kemampuan semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan bahan baku, teknologi, dan lainnya dalam menghasilkan output. Dan ada juga produktivitas modal. Nah, produktivitas modal ini mengukur beberapa efek modal yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Ada juga tugas produktivitas. Apa sih tugas produktivitas? Tugas produktivitas tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga ada bagaimana output tersebut dihasilkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ada juga penilaian produktivitas. Nah, penilaian produktivitas sangat penting untuk mengetahui seberapa efisiensi suatu proses produksi atau pekerjaan dilakukan. Baik, untuk materi yang pertama itu saja. Jadi kesimpulannya itu produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input minimal yang mencakup berbagai aspek seperti tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Di sini ada latar belakang, yaitu proses membandingkan perusahaan adalah aktivitas yang sangat hebat, penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Ada juga pengertian dari ekivalensi persyaratan, yaitu untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan dapat didefinisikan sebagai penerapan standar yang setara dalam memilih dan mengukur data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan. Ada juga tujuan ekivalensi, yaitu yang pertama menghasilkan perbandingan yang adil, yang kedua memastikan keakuratan data, yang ketiga mempertahankan objektivitas dalam pengambilan keputusan, yang keempat meningkatkan transparansi dalam analisis keuangan, yang kelima menyediakan dasarnya yang kuat untuk keputusan investasi. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ekivalensi persyaratan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan ekivalensi persyaratan untuk memastikan bahwa perbandingan antara perusahaan adalah setara. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan ekivalensi persyaratan. Langkah-langkah mencapai ekivalensi persyaratan membandingkan perusahaan, yaitu untuk mencapai ekivalensi persyaratan dalam perbandingan perusahaan
ada beberapa langkah yang perlu diikuti, yaitu identifikasi tujuan perbandingan. Menentukan tujuan perbandingan sangat penting untuk memilih kriteria yang relevan. Ada juga langkah-langkah melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Pada tahap awal, kita perlu menilai konsistensi strategi. Harus dipastikan bahwa tidak ada konflik antara kebijakan dan tujuan dalam strategi yang diumumkan. Yang kedua, memperbaiki tolak ukur kerja. Nah, saat menetapkan tolak ukur, ahli strategi menghadapi pertanyaan seperti tolak ukur ya, apa yang harus ditetapkan, bagaimana menetapkannya, dan bagaimana mengungkapkannya. Untuk menentukan respek konfigurasi, penting untuk menemukan persyaratan konkret untuk melakukan tugas utama. Dan yang terakhir, pengukuran kerja. Nah, kinerja normal adalah ukuran yang dibandingkan dengan kinerja aktual. Sistem pelaporan dan komunikasi membantu mengukur kinerja. Baik, itu saja untuk materi yang kedua. Jadi kesimpulannya, ekivalensi persyaratan merupakan elemen penting dalam perbandingan perusahaan yang efektif, dengan memastikan bahwa data, indikator, dan metodologi yang digunakan dalam perbandingan perusahaan setara dan konsisten. Nah, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat dan relevan tentang kinerja perusahaan. Baik, langsung ke materi yang ketiga, yaitu manajemen produktivitas. Baik, di sini ada latar belakang. Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatannya, lembaga atau perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, karena ini menyangkut terhadap kinerja lembaga tersebut. Pengertian produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Secara umum, produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran output dengan pemasukan input. Ada juga dampak peningkatan produktivitas. Ada beberapa poin. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang kedua, peningkatan kualitas. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas produk yang mengurangi kesalahan dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume produksi dan harga jual. Yang keempat, peningkatan daya saing. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Jadi dampak peningkatan produktivitas berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Produktivitas mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan proses organisasi secara efisien. Ada juga tantangan meningkatkan produktivitas. Ya, yang pertama, manajemen waktu, prokrastinasi, yaitu kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan tugas karena kecenderungan untuk menunda-nunda. Yang kedua, pemborosan waktu. Menghabiskan waktu terlalu banyak pada tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Nah, gangguan lingkungan dari media sosial dan internet. Dorongan untuk membuka media sosial atau situs web hiburan dapat menjadi gangguan serius. Untuk materi yang ketiga mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui beberapa faktor seperti penggunaan teknologi, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan proses, dan penggunaan sumber daya yang efisien.
Peningkatan produktivitas dapat memiliki dampak positif seperti peningkatan efisiensi, kualitas, pendapatan, daya saing, dan kesejahteraan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan produktivitas juga dapat memiliki dampak negatif, seperti peningkatan risiko, kecelakaan kerja, stres, dan kelelahan. Baik, langsung saja untuk materi keempat, yaitu siklus produktivitas, yaitu adalah rangkaian langkah untuk meningkatkan produktivitas organisasi termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, analisis, perbaikan, dan evaluasi. Nah, lanjut ada definisi produktivitas. Nah, adalah rasio antara hasil yang dicapai output dengan sumber daya yang digunakan input. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Di sini juga ada prinsip, tujuan, dan manfaat produktivitas. Prinsip, efektivitas, dan efisiensi. Untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Manfaat, nah, efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas, dan daya saing. Ada juga faktor yang meningkatkan dan menghambat produktivitas. Yang pertama, keterampilan teknologi, manajemen waktu, motivasi. Yang kedua, menghambat stres, kurangnya keterampilan lingkungan kerja yang buruk. Ada juga jenis-jenis produktivitas. Produktivitas ada beberapa poin, yaitu total faktor, tenaga kerja, modal, bahan baku, energi, dan jam kerja. Ada juga pengukuran produktivitas. Produktivitas dapat diukur secara parsial atau total. Yang kedua, produktivitas parsial, output dibandingkan dengan satu faktor input. Yang ketiga, ada produktivitas total, output dibandingkan dengan semua faktor input. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan tipe pengukuran produktivitas. Yang kelebihan yaitu satu, untuk memudahkan evaluasi dan perbaikan operasional dapat digunakan sebagai alat kontrol. Ada juga kekurangannya, pengukuran parsial hanya fokus pada satu faktor. Pengukuran total bisa dipengaruhi banyak variabel. Nah, untuk materi yang keempat itu saja, yaitu dengan kesimpulannya, produktivitas adalah rasio antara output dan input. Pengukuran produktivitas membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai produktivitas. Lanjut untuk materi yang kelima, yaitu produktivitas. Nah, di sini ada latar belakang. Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber real yang makin sedikit. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, penampilan karyawan. Yang ketiga, kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu kemampuan, sikap, situasi, motivasi, upah, tingkat pendidikan. Jadi itu saja untuk materi yang kelima. Dari kesimpulannya, yaitu evaluasi produktivitas adalah proses penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Nah, evaluasi produktivitas hanya melibatkan pengukuran output terhadap input, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan serta penerapan sistem yang mendukung proses evaluasi tersebut. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu perencanaan produktivitas. Apa sih perencanaan produktivitas? Nah, adalah proses strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, atau teknologi, guna mencapai hasil yang maksimal. Perencanaan produktivitas berdasarkan waktu. Nah, pada perencanaan produktivitas jangka panjang, nah, yang umumnya mencakup periode lebih dari 1 tahun, fokus utamanya adalah pada keberlanjutan dan pengembangan strategis. Nah, untuk sebaliknya, perencanaan produktivitas jangka pendek, nah, berorientasi pada pencapaian hasil
yang lebih cepat dan spesifik. Nah, lanjut ada penerapan prinsip SMART. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan prinsip SMART dalam perencanaan produktivitas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas tetapi juga dapat diukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Ada juga langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Mencapai target produktivitas adalah tujuan penting bagi setiap organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai target produktivitas secara optimal, perlu mengikuti langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Ada juga langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua menganalisis proses kerja. Yang ketiga menerapkan teknologi yang tepat. Yang keempat memantau dan mengevaluasi kinerja. Yang kelima mendorong budaya kolaboratif. Yang keenam mengembangkan keterampilan karyawan. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produktivitas. Yang ada faktor internal di sini ada sumber daya manusia, motivasi kerja, keterampilan dan pendidikan, disiplin kerja, kesehatan. Dan juga ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal ini ada lingkungan kerja, teknologi, kebijakan perusahaan, faktor ekonomi. Nah, untuk tantangan dalam perencanaan produktivitas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama dinamika lingkungan produksi. Yang kedua kompleksitas proses produksi. Yang ketiga kurangnya fokus dan motivasi. Yang keenam manajemen waktu yang buruk. Yang kelima keterbatasan saran dan prasaran. Nah, yang keenam lingkungan kerja yang tidak kondusif. Baik, itu saja untuk materi yang keenam, yaitu kesimpulannya perencanaan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam yang dibahas perbedaan antara perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta pentingnya penerapan prinsip SMART dalam menetapkan target yang jelas dan terukur. Lanjut untuk materi yang terakhir yaitu tentang productivity improvement and sustaining. Nah, di sini ada strategi peningkatan produktivitas yang diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Menurut Hasibuan dalam Busro 2018, produktivitas mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dalam proses produksi. Di sini juga ada penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam bisnis meliputi otomasi dan digitalisasi untuk menggantikan proses manual, mempercepat kerja serta mengurangi kesalahan manusia. Ada juga pelatihan pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yaitu karyawan yang memiliki keterampilan lebih baik dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, yaitu karyawan yang merasa dihargai dan diberikan kesempatan belajar lebih loyal terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga meningkatkan inovasi, yaitu karyawan yang terlatih lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan edukasi seperti inovasi atau solusi inovatif. Lanjut juga ada optimalisasi proses bisnis, mengurangi pemborosan dan meningkatkan output kerja. Yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi proses yang tidak perlu dan menghemat waktu kerja. Yang kedua mengurangi biaya produksi, mengidentifikasi area yang menyebabkan pemborosan dan memperbaikinya. Yang ketiga meningkatkan kualitas produk atau layanan, yaitu dengan memperbaiki alur kerja produk atau layanan menjadi lebih baik. Ada juga implementasi keberlanjutan dalam organisasi, yaitu pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mencapai pertumbuhan jangka panjang tanpa merusak sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia masa depan dalam era bisnis modern,
Organisasi tidak hanya berfokus pada keutamaan atau keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan. Lanjut, ada juga efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi energi adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi agar lebih hemat dan berkelanjutan tanpa mengurangi produktivitas atau kualitas hasil produk. Lanjut, ada juga pengelolaan limbah, menerapkan sistem daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan, yaitu upaya untuk mengurangi mendaur ulang dan membuang limbah secara bertanggung jawab guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ada juga tanggung jawab sosial, keterlibatan perusahaan dalam program CSR untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah kebijakan yang diadopsi perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan perusahaan atau masyarakat dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata. Baik, mungkin itu saja untuk materi yang terakhir. Nah, jadi di sini ada kesimpulannya, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan memiliki hubungan yang erat. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan efisiensi. Nah, penggunaan teknologi, automasi dan digitalisasi membantu atau mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk ditonton. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.